Rekan-rekan biasa panggil saya Kak Linto. Saya dari Salatiga dan percayalah saya ini gembala. Jadi saya gembala di gereja namanya GKI Kota Beriman. Gerejanya lebih besar dari gereja saya. Jadi kami sedang merintis gereja di Salatiga. Kalau Anda tahu daerah atau kelurahan namanya Tegalrejo, kami ada di sana, namanya GKI Kota Beriman. Beberapa dari Anda beberapa waktu yang lalu sempat mampir ke tempat kami waktu kami adakan KKR. Terima kasih sudah mampir. Mungkin lain kesempatan kalau peraturan dari pemerintah yang membatasi perkumpulan raya sudah tidak ada, barangkali kita ada acara lain yang lebih besar dan semoga kita bisa bertemu semuanya, kita bisa kumpul, saudara ya. Saya bersyukur, terima kasih Pak Rianto dan juga rekan-rekan pengurus dari gereja ini yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Saya sudah menikah, cukup satu istri, betul ya Pak ya? Saya sudah menikah, kami punya anak perempuan satu, dan salam dari keluarga saya buat Anda semuanya. Tadi yang mimpin pujian rekan saya itu adalah worship leader di tempat kami. Nah, sekiranya kehadiran kami pada pagi hari ini bisa memberkati jemaat di desa Gedong ini. Sudah saya bersyukur, saya beberapa kali sebenarnya mampir ke sini, pemandangan yang sangat indah di sini. Anda termasuk orang-orang yang beruntung. Memang lebih dingin daripada Salatiga, tapi saya yakin di sini semuanya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sehat, bertahan di cuaca dingin. Dan luar biasanya saya dengar kabar satu desa ini semua adalah orang-orang percaya pada Yesus. Betul demikian? Luar biasa itu. Saya kagum dengan hal itu. Kiranya sampai seluruh kota Salatiga, seluruh kabupaten Semarang juga 100% percaya pada Yesus. Amin. Itu yang kita doakan. Baik, saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan mau sampaikan pada jemaat di tempat ini dan juga di pesan ini adalah untuk anak Tuhan. Sebenarnya perlu disampaikan untuk semua umat Kristen dimanapun juga. Saudara, sebelum kita belajar, saya tahu dalam apa yang akan kita pelajari ini mungkin akan dirasa sedikit berat bagi banyak orang. Itu sebabnya saya harap nanti Anda tidak ada yang ngantuk atau bosan, gitu ya. Sebelum kita belajar, mohon saling memandang dengan kanan kirinya dulu. Nah, coba dilihat kanan kirinya. Bukan cuma ngantuk ya, lihat-lihatan dulu ya, juga lihat-lihatan. Nanti ikuti suara saya ya, lihat-lihatan dulu sebentar. Dilihat ya, kanan kirinya sudah saling lihat. Nanti saling bicara. Nah, bicaranya ikuti saya. Dilihat dulu, ayo dilihat dulu ya. Katakan sama kanan kirinya begini ya, ikuti suara saya ya. Ya, dilihat dulu, jangan lihat saya, lihat kanan kirinya dulu ya. Nah, lihat dulu kanan kirinya, katakan begini. Ya, katakan sama kanan kirinya, katakan begini. Nanti kalau saya ngantuk, tolong dijawil. Oke, begitu ya. Betul ya, jadi kanan kirinya sudah ngerti ya. Kalau ada yang ngantuk dijawil, gitu ya. Oke. Baik, yuk mari kita buka Alkitab kita 1 Tesalonika 5. Saudara, kalau boleh saya akan menyampaikan temanya. Kita mau belajar tentang akhir zaman, saudara. Katakan sama-sama akhir zaman. Akhir zaman. Saudara, akhir zaman itu sudah diberitakan sejak Alkitab ini dibikin, saudara. Sejak rasul-rasul pertama menulis firman Tuhan, melayani Tuhan, bahkan ketika Yesus datang, firman Tuhan sudah diberitakan. Ada banyak kabar tentang firman Tuhan. Dan saya mau bagikan satu bagian saja, dan rekan-rekan tolong simak baik-baik. Kita mau sebelum belajar inti dari firman Tuhannya, saudara yang lihat apa kata firman Tuhan tentang hari-hari ini.
1 Tesalonika 5, saya akan mulai bacakan mulai ayat yang kelima. Saudara perhatikan firman Tuhan. Judulnya adalah berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang apa? Seperti pencuri pada malam. Saudara perhatikan, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saya dengar dulu waktu saya masih sekolah sampai hari ini ada banyak gereja mengajar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Dan artinya ya seperti yang saya dengar selama ini, karena itu datang seperti pencuri tiba-tiba sehingga tidak ada yang tahu. Biasanya pengajarannya berhenti sampai di situ. Saya tidak tahu apakah Anda mendengar yang sama, tapi saya mendengar seperti itu. Tapi saudara, sebenarnya firman Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Karena ini baru berapa ayat saja, ya kan? Baru 2 ayat saja. Yuk kita lanjutkan. Ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi saudara-saudara, lihat baik-baik ayat ini saudara. Kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudara perhatikan, kalau kita menganggap bahwa hari Tuhan atau akhir zaman itu datang tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, seperti pencuri datang waktu malam. Alkitab berkata, saudara, dengar ayat yang keempat tadi Anda lihat. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu. Hari itu tidak tiba-tiba. Ayat yang kelima, perhatikan. Karena kamu semua adalah apa? Anak-anak terang. Saya ulangi, karena kamu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Saudara, percayakah Anda bahwa Anda adalah anak-anak siang, saudara? Percaya. Kita adalah anak-anak terang. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Amin. Amin. Lanjutkan kalimatnya, saudara. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah apa, saudara? Orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, maksudnya apa sih? Firman Tuhan mengajar begini. Hari Tuhan atau akhir zaman itu bagi orang dunia sana, orang yang masih hidup dalam kegelapan atau disebut orang-orang malam dalam firman Tuhan. Maka bagi orang dunia, akhir zaman itu datangnya tiba-tiba seperti pencuri, tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan. Orang nggak tahu, tiba-tiba datang akhir zaman. Betul? Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang, maka semestinya akhir zaman itu bisa Anda perkirakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi saudara, firman Tuhan ini mengajar yang merasa bahwa akhir zaman itu adalah hari yang tidak bisa diprediksi, tiba-tiba saja datangnya, ujuk-ujuk mak bedenduk, ya kan? Mak bedenduk ya, jebul-jebul, ya kan? Maka itu orang dunia yang ingin gitu. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak
lagi, semestinya kita ini bisa memprediksi, semestinya bisa memperkirakan, semestinya kita sebagai anak Tuhan bisa memahami, bisa merasakan, bisa mengira-ngira kapan hari itu tiba. Betul saudara? Betul. Ini firman Tuhan saudara, bukan teori saya, tapi itu adalah teori yang terkandung dalam ayat ini yang kita baca tadi. Semestinya akhir zaman itu diketahui oleh kita anak-anak Tuhan. Loh kenapa? Karena kita punya firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Alkitab yang Anda pegang sama dengan Alkitab saya. Ini berisi banyak pengetahuan, bahkan juga tentang akhir zaman, kapan itu tiba. Dan firman Tuhan di sini menulis sangat jelas. Ada banyak petunjuk-petunjuk. Kalau Anda dari itu, Anda akan menemukan petunjuk-petunjuk kira-kira kapan datangnya. Amin, saudara. Amin. Saudara, saya mau kita sepakat di sini dulu. Sekali lagi, apakah Anda mau nurut dengan firman Tuhan, memahami seperti teori yang disampaikan oleh Paulus di firman Tuhan tadi, bahwa kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak terang, semestinya akhir zaman itu bisa kita prediksi, bisa kita perkirakan, bisa kita ketahui. Apakah Anda percaya, saudara? Karena ini firman Tuhan. Kalau Anda percaya ini, semestinya kita tidak boleh lagi, ya kalau datang ya syukur akhir zaman. Ya kalau Yesus datang ya syukur, nggak tahu datangnya kapan. Udahlah, kalau boso sono tigonya saudara, leleh luweh. Saya nggak tahu di sini apa ya. Apakah sama bahasanya? Sama. Sama ya. Kalau bahasa di tempat saya aslinya Pati, saudara. Pati, syukur-syukur buh rausan begitu. Itu orang Pati, saudara. Nah, saudara, kalau orang dunia boleh bicara begitu karena mereka nggak punya acuan, tidak tahu gelap malam mereka. Tapi kita anak Tuhan, kita semestinya bisa mengetahui, bisa mengerti kapan Tuhan datang. Saudara, firman Tuhan yang lain berkata begini, tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu, tentang hari dan jamnya tidak seorang pun yang tahu. Saudara, hari dan jamnya tidak tahu, itu firman Tuhan. Jadi bukan berarti kira-kira akan datang berapa tahun lagi dan sebagainya, itu nggak bisa diprediksi, belum bisa. Ada banyak perbuatan tentang itu, bahkan firman Tuhan sendiri ada perbuatannya, saudara. Loh, apakah nanti lain kali saya akan sampaikan kalau Anda mengundang saya lagi tentang itu, saudara. Saudara, sekali lagi anak-anak Tuhan, kita diberi sebuah buku yang bisa mengerti zaman. Betul? Dalam Matius 24 Tuhan Yesus berkata begini, pohon ara saja kamu kan tahu musimnya. Kamu bisa semestinya memprediksi istilahnya tentang alam ini, kapan saatnya hujan. Itu sebabnya tentang zaman apa yang kamu lalui, mestinya juga kita bisa mengerti, memahami. Nah, itu tugas dari kita semua, para pengajar-pengajar firman, untuk menggali firman Tuhan. Bahkan jemaat juga sama, Anda diberi hak yang sama untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan gali firman Tuhan. Anda akan ketemu kapan Tuhan itu datang, kapan hari Tuhan itu datang. Amin, saudara. Amin. Saudara, saya mau kita belajar dulu. Saudara, hal yang terdekat yang akan terjadi. Saya mau bicara tentang, kalau mungkin Anda pernah dengar tema ini, namanya dalam bahasa Inggris yang kita sering perdengarkan adalah rapture. Katakan rapture. Rapture itu apa? Rapture itu adalah pengangkatan. Saudara, Rasul Paulus suatu kali berkata begini pada umat Tuhan, saudara-saudara, ada sebuah rahasia, ada pengetahuan yang sifatnya rahasia, bahwa kita semua tidak semuanya akan mati,
ada yang akan diangkat, kata Rasul Paulus, saudara. Nah, saudara, kita ini akan ada, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang sangat beruntung melihat Tuhan Yesus datang di angkasa dan kita anak Tuhan akan diangkat. Mungkin kita adalah orang yang sangat berkesempatan besar menyaksikan peristiwa itu, saudara. Katakan amin. Amin. Kemungkinan besar kita bisa menyaksikan peristiwa besar itu. Nah, saudara, sebelum saya akan sampai ke sana, saya mau ajak Anda melihat, saudara, peristiwa pengangkatan Tuhan itu seperti apa sih? Saudara, mari kita lihat sebelumnya di Tesalonika 4 ayat. Saudara, kalau Anda lihat mulai ayat yang ke-13, Anda boleh buka Alkitab Anda, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Saudara, hari Tuhan yang dimaksud tadi yang kita baca tadi itu menuju pada hari Tuhan di perikop sebelumnya. Anda baca di sana judulnya apa, saudara? Kedatangan Tuhan. Nah, yang kita baca tadi yang dibilang mestinya kita anak Tuhan bisa prediksi adalah hari Tuhan yang ini, yang kedatangan Tuhan ini, saudara. Yuk kita lihat apa yang terjadi sih di kedatangan Tuhan ini. Saudara, kita akan mulai baca langsung di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Saudara, ingat kita tadi membaca iman rasuli, kita ungkapkan, kita percaya pada kematian dan kebangkitan hidup, betul? Yesus adalah yang sulung yang melakukan itu. Saya lanjutkan, saya ulangi, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus. Kalau Anda bawa alat tulis, tolong digarisbawahi meninggal dalam Yesus. Anda garis bawahi itu, saudara. Nanti kita akan bicarakan. Yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan Allah di dalam Dia. Di mana sih? Di Firdaus, saudara. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudara, perhatikan ayat 16. Ini adalah kunci bagi kita. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus. Anda garis bawahi lagi, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan apa, saudara? Diangkat. Katakan bersama-sama, diangkat. Diangkat. Diangkat kemana? Kita lihat di sana. Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong siapa? Tuhan. Tuhan di angkasa. Saudara, kita ini semua, Tuhan itu rencananya kita yang masih hidup itu diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, saudara, saya mau Anda perhatikan. Begini, saudara. Kalau Anda baca tadi, ada dikatakan ayat 14, yang telah meninggal dalam Yesus. Itu hari ini siapapun Anda yang meninggal dalam Yesus, keluarga Anda dulu, maupun nanti kita siapapun yang meninggal dalam Yesus akan langsung dikumpulkan dengan Tuhan di Firdaus, saudara. Saudara, siapapun yang meninggal dalam Yesus tidak mengalami
akhirat, tidak mengalami dunia orang mati, tidak mengalami neraka, tapi langsung bersama Yesus di Firdaus. Amin. Amin. Senang ya saudara ya? Amin. Senang, itu adalah upah terbesar kita. Yang meninggal dalam Yesus akan seperti itu. Saudara, tapi di masa-masa akhir zaman, Anda lihat, Anda perhatikan di ayat 16 tadi, bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Ya, tadi yang di Firdaus tadi, kalau ada yang mati dalam Kristus, dia akan dibangkitkan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kita yang masih hidup juga sama ternyata. Kita akan diubah dalam sekejap dan kita akan ikut menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Amin. Itu akan terjadi pada masa Tuhan Yesus datang untuk kedua kali di angkasa. Belum nampak bumi, saudara. Masih di angkasa. Saudara, pertanyaannya begini, yang diangkat itu apakah semua orang yang meninggal dalam Yesus? Atau semua orang yang sudah percaya Yesus, saudara? Kurang jelas mungkin ya. Saudara, yang diangkat itu apakah semua orang yang sudah percaya pada Yesus semuanya diangkat? Semua yang sudah percaya. Anda pernah baca perikop Tuhan berkata nanti ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, betul? Kedua kubu itu 5 bijaksana, 5 bodoh sama-sama kenal Yesus loh saudara, betul gak? Betul. Mereka mempersiapkan pernikahan dengan anak domba, betul gak? Jadi itu semua orang Kristen gak? Orang Kristen percaya Yesus semua, betul? Tapi apakah semuanya ikut masuk dalam perjamuan kawin anak domba? Tidak. Saudara, tidak semua ternyata orang Kristen bisa diangkat. Itu teori firman Tuhan, bukan teori saya. Nah, hari ini saya mau tunjukkan pada Anda siapa yang layak diangkat. Karena kita tahu firman Tuhan berkali-kali menjelaskan bahwa tidak semua ternyata bisa diangkat. Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Betul? Firman Tuhan di kitab lain Yesus berkata, pada hari itu jika ada 2 orang di ladang, 1 akan diangkat, yang 1 ditinggal. Betul, saudara? Nah, saudara, saya tanya, Anda kepenginnya yang mana? Diangkat apa ditinggal? Diangkat. Kalau Anda mau diangkat, saya harap Anda mau mendengarkan siapa sih yang akan diangkat. Sekali lagi saudara, firman Tuhan kalau Anda menggali dengan sungguh-sungguh, Anda akan ketemu petunjuk-petunjuknya. Hari ini izinkan saya menunjukkan apa yang hikmat Tuhan katakan pada kami, siapa yang akan diangkat. Ada dalam ayat yang kita baca tadi. Saudara perhatikan ayat yang ke-14. Tadi dikatakan bahwa kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam apa? Yesus. Saudara, ada kata-kata meninggal dalam Yesus. Ayat 16. Langsung di ayat 16. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam apa? Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Saudara perhatikan, yang diangkat adalah yang mati dalam Kristus dan yang hidup dalam Kristus. Betul, saudara? Saudara perhatikan, yang diangkat itu yang mati dalam Kristus, bukan yang mati dalam Yesus. Betul gak? Kalimatnya yang mati dalam Kristus. Luka apa bedanya mati dalam Yesus dan mati dalam Kristus? Saudara, meninggal dalam Yesus dan meninggal dalam Kristus sama apa beda?
Yesus sama Kristus itu beda atau sama? Benten nopo sami mawon, Yesus dan Kristus itu beda apa sama, saudara? Sama kalau menurut saya. Saudara, tulisannya mawon berbeda, gitu. Berarti maksudnya juga lain. Begini loh, saya jelaskan ya. Penjelasannya gampangnya ya. Presiden kita namanya siapa sekarang? Jokowi, ya kan? Jokowi itu disebut presiden. Nah, pertanyaannya gini, presiden dan Jokowi itu sama apa beda? Oh ya, jabatan. Sekali lagi saya tanya, jawabannya jangan mesem dan biu. Ya, saya tanya, Jokowi dan presiden itu sama apa beda? Beda jabatan. Beda jabatan. Gini aja, yang jawab sama angkat tangannya. Sama. Ya. Yang jawab beda angkat tangannya. Beda. Yang bingung angkat tangan. Belakang bingung, ya wes. Kalau bingung saya jelaskan. Saudara, Jokowi itu nama orang, betul? Presiden itu jabatan, betul? Betul. Hari ini Presiden Jokowi, ya kan, disebut bareng-bareng itu karena sama. Tapi kemarin 10 tahun yang lalu presidennya bukan Jokowi, betul nggak? Betul. 5 tahun lagi bukan Jokowi, betul? Nah saudara, logikanya sama dengan itu. Yesus Kristus, Yesus itu nama orang, nama Tuhan kita yang kita sebut Yesus itu, beliau adalah firman Tuhan, Roh Kudus mengandung, ya kan? Dia dikandung dalam tubuhnya Maria, tapi Roh Kudus lah yang membuat itu semua. Itu namanya Yesus, Tuhan yang lahir ke dunia, betul? Namanya Yesus. sama kayak tadi presiden kita namanya siapa? Jokowi. Nah sekarang Kristus itu apa? Jabatan. Kristus itu adalah jabatan pelayanan beliau. Kalau ilahi. Beliau itu bukan lagi hanya sekedar rasul, bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru Injil, bukan sekedar pengkhotbah, tapi beliau gelarnya adalah Kristus. Bisa dimengerti, saudara? Nah, Kristus itu apa? Gelar apa itu sebenarnya? Saudara, Kristus itu dalam bahasa Ibrani, ya, Kristus itu kan bahasa Yunani, saudara. Dalam bahasa Ibrani itu artinya Mesias, katakan Mesias. Jadi Kristus itu adalah Mesias. Nah, Kristus itu adalah arti bahasanya itu adalah yang diurapi. Nah, saudara, kalau Yesus itu Kristus, kita ngomong Yesus Kristus, itu orang pada saat itu dengarnya gini, Yesus yang diurapi atau Yesus si Mesias. Itu begitu. Jadi Kristus itu artinya yang diurapi atau artinya si Mesias. Bisa mengerti? Nah sekarang pertanyaannya sekali lagi, Yesus dan Kristus beda apa sama? Beda. Sudah pintar sekarang. Beda, saudara. Yang satu nama orang, yang satu adalah jabatan. Betul? Nah saudara, balik lagi ke firman Tuhan. Rahasianya adalah, Anda lihat ayat 16 tadi. Saya bacakan kalimat yang di tengah-tengah. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam apa? Kristus, mati dalam pengurapan Kristus. Mereka yang mati sebagai yang diurapi akan lebih
juga di dalam Kristus. Akan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan apa? Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara perhatikan. Saya berjanji memberitahu kita semua nanti bahwa siapa yang akan diangkat. Saudara, yang diangkat itu adalah ternyata yang hidup dan yang mati di dalam Kristus. Bukan yang hidup atau yang mati di dalam Lu bedanya apa mas? Nah ini, ya kan? Begini saudara, saya jelaskan pelan-pelan ya. Tadi sudah tahu Yesus itu nama orang, Kristus itu jabatan, pengurapan. Saudara, firman Tuhan di awal-awal kerasulan selalu disebut Yesus di depan, Kristusnya di belakang. Yesus Kristus. Kenapa begitu? Orang itu harus pertama-tama kenal Yesus dulu, percaya Yesus dulu di depan. Betul? Semua Anda dulu, saya tidak tahu kisah pertobatan Anda, tapi saya yakin dulu Anda diceritani, dikabari, diperkenalkan tentang nama Yesus dulu. Betul apa enggak? Betul kan? Entah bagaimana ceritanya, Anda akhirnya percaya Yesus itu Tuhan. Betul? Nah saudara, perhatikan baik-baik. Orang itu awalnya akan percaya Yesus dulu. Ketika Anda percaya Yesus, maka ketika Anda meninggal, Anda akan langsung masuk kepada Firdaus, tidak perlu nunggu lama-lama, ya kan? Tidak perlu masuk standby di akhirat, enggak ada gitu. Langsung ke Firdaus. Itu meninggal dalam Yesus. Orang percaya Yesus dulu. Tapi saudara, orang ketika percaya pada Yesus, Anda baru disebut Kristen kalau Anda ikut Kristus, Yesus sebagai Kristus, masuk di dalam hidup yang diurapi. Orang Kristen itu disebut Kristen bukan cuma karena Anda percaya Yesus adalah Tuhan, tapi Anda perlu belajar hidup sebagai orang yang diurapi juga, masuk dalam pengurapan. Nah, orang yang masuk dalam pengurapan itu disebut masuk di dalam Kristus. Artinya apa? Di dalam Kristus adalah orang yang Kristen percaya Yesus dan plus ada pengurapan ilahi dalam dirinya. Itu di dalam Kristus. Kenyataannya banyak orang Kristen yang percaya Yesus cuma mentok dipercaya Yesus saja. Mereka tidak pernah benar-benar masuk dalam pengurapan Kristus. Nah saudara, nanti yang ikut diangkat Tuhan itu yang masuk di dalam pengurapan. Benten saudara, betul? Yang percaya Yesus saja itu tetap di Firdaus nanti ketika masa pengangkatan. Yang sudah meninggal, betul? Tapi yang belum meninggal bagaimana ketika Yesus datang di angkasa? Sekali lagi ya skemanya. Yang sudah meninggal di dalam Firdaus tadi, ada yang meninggal dalam Yesus, atau sudah lebih dalam lagi dia meninggal dalam Kristus. Maka yang dalam Kristus ikut nyongsong Tuhan di angkasa. Betul? Yang meninggal cuma di dalam Yesus, cuma percaya Yesus, tidak pernah masuk dalam pengurapan, tetap di Firdaus. Betul? Yang hidup di dalam Kristus, dia ikut diangkat. Nah, yang tidak hidup di dalam Kristus bagaimana? Yang cuma percaya Yesus, hidupnya mungkin masih sama dengan dunia, tapi dia percaya Yesus bagaimana, saudara? Ditinggal. Mengerti sekarang? Sekali lagi bisa dipahami ya? Mohon maaf kalau agak berat. Mohon maaf kalau agak pusing. Pusing Pak.
Pusing. Membingungkan. Saudara, ini harus diungkapkan supaya kita anak-anak Tuhan mengerti. Sekali lagi, kata-kata Kristus itu tentang pengurapan. Yesus ada Roh Kudus turun atasnya dan dia menjadi yang diurapi. Tiap hari kerjaannya Yesus itu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mempertobatkan orang. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena ada pengurapan dalam diri. Betul, saudara? Itu urapan. Nah, saudara, Tuhan pernah berkata begini, perkara yang kulakukan, asal kalian percaya kepadaku, maka kalian bisa melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada yang kulakukan. Betul, saudara? Artinya apa? Tuhan mau bilang, kalau kalian, kita semua, saya juga masuk di dalam pengurapan Kristus, kita juga akan melakukan hal-hal yang sama besarnya dengan dilakukan Tuhan. Dan itu adalah pengurapan Kristus. Saudara, saya mau berkata, sebagai orang Kristen, Anda dan saya punya tugas yang sama, masuk sebagai orang yang hidup di dalam pengurapan Kristus. Kenapa kita disebut Kristen? Zaman dulu orang-orang disebut sebagai orang Kristen. Itu ada kata-katanya adalah karena mereka hidup mengikuti Kristus, bukan mengikuti Yesus. Bukan cuma percaya Yesus tok, tapi percaya Yesus dan masuk dalam pengurapan Kristus. Makanya disebut Kristen. Jemaat mula-mula, para rasul itu mirip sama Kristus di dunia. Betul tidak? Petrus jalan aja, bayangannya nyembuhin orang sakit. Loh, itu pengurapan Kristus, betul tidak? Ada mujizat di mana-mana. Saudara, saya mau berkata, sebenarnya hari itu kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka membawa pengurapan Kristus. Saudara, hari ini mungkin saya berdiri di hadapan Anda, mungkin tidak seperti hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang memakai jubah-jubah pendeta. Saudara, saya mau berkata, yang kita menjadi fokus kelebihan kita bukanlah pakaiannya, bukanlah gaya kita menyembah Tuhan, tapi yang terpenting adalah apakah ada pengurapan Kristus dalam diri kita. Betul, saudara? Saudara, Anda ditakdirkan untuk mengalami kuasa Tuhan setiap hari. Anda ditakdirkan untuk menyembuhkan orang sakit. Anda ditakdirkan untuk membuat mujizat setiap hari. Anda ditakdirkan untuk membuat bahkan bencana alam pun Anda tahan supaya tidak terjadi. Saudara, itu orang Kristen. Orang-orang Kristen akan mengguncang dunia ketika ada pengurapan Kristus dalam dirinya. Nah, saudara, percayalah, pengurapan Kristus itu datang bagi siapapun Anda yang merindukannya. Amin, saudara. Saudara, sekali lagi, mungkin kalau Anda bingung akan ini semua, percayalah akan firman Tuhan ini, saudara. Mudahnya begini, ketika Anda atau siapapun juga baru percaya Yesus, maka dia tidak ikut kelihatan. Kalau kita sebelum Yesus datang sudah meninggal, lumayan aman, langsung ke Firdaus, ya kan, saudara ya? Mungkin begini, Kak, contohnya apa sih yang meninggal di dalam Yesus itu? Contoh ya, saudara ya. Saudara, mungkin ada orang, katakanlah Pak, ya, saya sebut Pak A saja supaya tidak sama namanya, ya kan? Misalkan Pak A itu dari muda dia itu sudah penggaweannya katakanlah mabuk, malang orang, ya kan? Kemudian mohon maaf, gonta-ganti pasangan, ya kan? Ada yang, ya kan? Ada yang dinikahi, ada yang tidak, ya, katakan begitu. Kemudian dia punya anak, ya kan? Anaknya itu 5, anaknya 5 itu semuanya anak sulung. Loh, gak ada nyaut. 5 anak sulung itu dia. Garap kabeh.
Kalau bareng semua lima-limanya berarti Gonta-ganti pasangan. paham saudara? Nah, misalkan Pak A ini seperti itu, muridnya wah bikin masalah terus. Cuma suatu kali, ya saudara ya, dia ini kena celaka, ya kan? Kena penyakit kronis, dan pada saat itu juga detik sebelum dia diambil nyawanya Umar, dia ngaku dosa di hadapan Tuhan, doa sendiri, Tuhan Yesus, saya mohon ampun, selama ini muridku orang genah, saya mohon diampuni, benar-benar dia minta ampun dan minta didoakan oleh rekan-rekannya, dan ces langsung meninggal. Pada saat dia meninggal dalam pengampunan, percaya pada Yesus, maka saat itu juga dia langsung ke Firdaus. Lu, kok enak? Nah, kadang-kadang orang Kristen begitu, nggak usah iri, saudara, ya kan? Orang yang meninggal dalam Yesus langsung ke Firdaus. Orang seperti ini meninggal dalam Yesus, itu meninggal dalam Yesus. Bisa dipahami? Kak, itu masuk meninggal dalam Kristus ya? Bukan, baru meninggal dalam Yesus. Lah yang meninggal dalam Kristus yang bagaimana? Contoh saudara, Anda ingat teman kita namanya Stefanus, ya kan? Dia itu mengasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan, memberitakan Injil di mana-mana. Suatu kali ada orang benci sama dia, ya kan? Dia dihakimi, dilempari batu karena terus memberitakan Injil, dilempari batu sampai mati, saudara. Betul? Nah, orang seperti ini ketika dia meninggal, dia hidupnya memberitakan firman, dia meninggal, masuknya kategori meninggal dalam Kristus. Tidak cuma percaya Yesus, tapi hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Nah, itu meninggal dalam Kristus. Bisa dipahami? Beda apa enggak, saudara? Beda. Saudara, saya mau kita lanjut sejenak sebelum kita tuntaskan soal Kristus ini. Ini kabar yang saya harap Anda cermati sungguh-sungguh. Kenapa saya bicarakan hal ini? Karena hal ini sangat penting untuk Anda pahami. Kita lihat 2 Tesalonika 2, saudara. Perhatikan, ini hal yang mendesak untuk kita pahami sekarang. 2 Tesalonika 2. Sekali lagi seperti janji kita di depan tadi, kalau ada yang ngantuk diapain saudara? Mobil dijawili rencana. Belum ngantuk ternyata, aman, tidak usah dijawil. Ya, kita lihat 2 Tesalonika 2. Saudara perhatikan ayat pertama mulai. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang diberitakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Orang usah khawatir, jangan dikira hari Tuhan itu telah tiba. Begitu kata Paulus, betul? Tapi ingat saudara, itu berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu Paulus ngomong gini, betul? Nah, berarti kalau masa sekarang, ya, Anda harus lihat zaman. Kira-kira ini sungguh-sungguh sudah mau datang apa belum, begitu ya? Jangan ikuti ini, karena Paulus ini ngomong 2000 tahun yang lalu, abad pertama ini, tahun 100 ini, bahkan belum ada 100 sebenarnya. Ayo kita lihat saudara, ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ini Paulus kasih resepnya untuk melihat zaman. Sebab sebelum hari itu, harinya besar, ini hari Tuhan, haruslah datang dahulu apa? Murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu siapa? Manusia durhaka yang harus binasa. Itu adalah antikris, saudara, yaitu lawan
di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di mana? Di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, ciri-cirinya masa itu datang adalah nanti akan ada kemurtadan, akan ada durhaka, dan nanti si antikris itu akan duduk di bait Allah. Simpan itu soal bait Allah. Lanjutkan saudara. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia atau menahan antikris tadi, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Perhatikan ayat ketujuh. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, sudah mulai kerja saudara, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka atau si antikris akan menyatakan dirinya, tetapi Yesus nanti akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Sampai di situ saja saudara. Saudara, Anda perhatikan di sana. Ini waktu ngeluh lagi saudara. Saudara, Paulus berkata kedurhakaan sudah kerja.